Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan seri lanjutan dari Yohanes 20 ayat 19. Saya masih mengeksegesis ayat ini. Saya bacakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara, saya berharap setelah beberapa penjelasan mengenai eksegesis Yohanes 20 ayat 19 ini, engkau sudah mulai menemukan titik terang mengenai arti Yohanes 20 ayat 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan sebuah fakta lain. Mengapa murid-murid berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci? Memang dijelaskan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia karena mereka takut kepada orang Yahudi. Tetapi saya sudah menyampaikan bahwa terjemahan ini mengalami kesalahan dalam struktur penempatan kalimatnya. Ya. Bukan karena mereka takut kepada orang Yahudi, maka mereka harus menutup pintu. Coba lihat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris saya bedakan. Saya bacakan supaya kita lihat perbedaannya. John 20:19, King James Version. Then the same day at evening. The same day itu hari bersamaan dengan hari bangkitnya Yesus. Jadi jelas Yesus bangkit itu hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Kemudian ditegaskan lagi di sini, being the first day of the week. Bahasa aslinya berkata temiaton sabaton. Ya, di situ disinggung kata sabat meskipun tidak ada hari Sabat di situ. Temiaton sabaton. Jadi hari pertama minggu itu jelas hari Minggu. Murid-murid berkumpul pada hari Minggu. Nah, seharusnya kan sebagai orang Yahudi mereka berkumpul di hari Sabtu. Tetapi saya sudah jelaskan bahwa mereka sudah mempunyai sound doctrine. Sound doctrine mereka apa? Matius 16 ayat 16 berkata bahwa mereka katakan atau Petrus membuat pengakuan dan pengakuan ini menjadi pengakuan yang diakui oleh murid-murid, yaitu dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi mereka mengakui bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Ketika mereka membuat pengakuan bahwa Yesus bukan manusia biasa, mereka memisahkan diri, mereka disebut dengan eklesia. Dan Yesus juga pernah bilang, saya sudah sampaikan Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus bilang dalam nama saya, dalam nama Yesus aku hadir. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan memang betul murid-murid berkumpul pada hari pertama minggu itu karena mereka ingin menguatkan, ingin membuat persekutuan, menguatkan satu sama lain. Mereka sedang membuat mutual relationship atau fellowship yang disebut dengan church itu. Jadi church bukan menunjuk kepada gedung, tetapi menunjuk kepada orang. Church tidak menunjuk kepada organisasi, denominasi, kepada nama gereja, kepada lembaga gereja, tapi menunjuk kepada orang. Orang itu
mempunyai pengakuan bahwa Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, saat itu mereka berkumpul di satu tempat. Nah, saya lanjutkan lagi bacanya tadi, belum saya lanjutkan ya. When the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Jadi dikatakan di sini seolah-olah pintu ditutup. Murid-murid itu berkumpul, mereka melakukan assembly, pertemuan jemaat karena ketakutan kepada orang Yahudi. Bukan. Hati-hati saudara kalau melihat ayat, makanya harus dieksegesis. Saya bilang hermeneutik itu penting. Penafsiran itu penting. Menafsir dan menggunakan eksegesis akan mengeluarkan ajaran yang sehat. Ajaran yang sound doctrine. Jadi jangan cuma comot-comot ayat. Kalau engkau cuma comot-comot ayat, engkau akan mendapat pengertian yang salah. Di sini seolah-olah mau berkata murid-murid berkumpul karena takut kepada orang Yahudi. Makanya mereka tutup pintu. Tidak, saudara. Assemble yang mereka lakukan, perkumpulan yang mereka lakukan adalah untuk mengeksersis iman mereka sebagai gereja Tuhan. Jadi tidak lagi berbakti di hari Sabat. Apa bedanya? Beda, orang Yahudi berbakti di hari Sabat, mereka tidak. Kedua, mereka berkumpul karena pengakuan sound doctrine, pengakuan iman mereka. Bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka adalah eklesia. Jadi kita yang sudah punya eklesia, sudah punya pengakuan iman, kita berkumpul bersama karena pengakuan iman itu. Sound doctrine itu memisahkan. Jadi bergereja itu atas dasar sound doctrine. Bukan atas dasar karena saudara, karena punya teman, karena atas dasar kenalan, sesuku, tidak. Berkumpul karena satu pengajaran yang benar. Amin, saudara. Makanya saya bilang kalau engkau berkumpul di tempat yang ajarannya tidak benar, itu bukan gereja. Apalagi kalau ajarannya sesat. Berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki sound doctrine. Kalau di tempatmu tidak ada sound doctrine, keluar dari situ, cari sound doctrine supaya hidupmu dibangun. Engkau punya kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Jangan engkau takut di situ. Takut terintimidasi. Jemaat Tuhan dulu mereka malah lembaganya lebih besar, agama Yahudi. Tapi mereka tidak takut, mereka memisahkan diri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata mereka menutup pintu di situ karena mereka mempunyai sebuah alasan. Ada beberapa komentari yang saya periksa dan saya setuju mengatakan alasan mengapa pintu-pintu ditutup karena mereka percaya Yesus akan datang dalam bentuk roh. Karena mereka percaya kebangkitan Yesus terjadi dalam bentuk roh. Jadi mereka berpikir sekalipun pintu ditutup untuk menghindari nanti ada orang Yahudi datang, lebih tepatnya begitu. Jadi dikunci pintunya. Dan mereka tahu walaupun pintu dikunci, maka Yesus akan datang. Kedatangan Yesus itu berbentuk roh. Pikiran mereka begitu. Dari mana mereka tahu itu? Dari Lukas 24 ayat 37. Berkata begini, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya saudara,
Mereka berpikir Yesus itu hantu. Nah, ajaibnya di sini ada satu kebenaran yang Alkitab bilang, meskipun pintu-pintu itu tertutup, terkunci, tapi Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Seperti yang mereka pernah lihat dalam tubuhnya seperti saat dia masih hidup. Tapi kali ini Yesus menggunakan tubuh kemuliaan yang bisa menembus materi-materi yang padat. Coba lihat. Tiba-tiba saja Yesus muncul. Padahal pintu tertutup. Betapa luar biasanya fakta tubuh kebangkitan yang ditunjukkan oleh Tuhan di sini. Bahwa tubuh kebangkitan mengatasi materi-materi yang padat. Tidak ada kunci yang terlalu kuat, pintu yang terlalu tebal, yang tidak bisa ditembusi oleh Tuhan. Karena Allahmu itu Allah yang maha hadir. Amin. Amin. Ya. Yesus membuktikan janjinya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus atau jemaat Tuhan, ya. Untuk membentuk jemaat lokal itu hanya perlu 2-3 orang. Tidak perlu banyak orang. Tidak perlu aturan-aturan organisasi, itu gampang. Yang paling penting 2-3 orang berkumpul, punya pengakuan iman yang sama, dan punya pengajaran rasul-rasul, maka pengakuan atau pertemuan itu dikatakan Yesus bilang, aku hadir. Lihat di sini, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Eirene, peace be unto you. Ya. Yesus katakan damai sejahtera ada di atas kamu. Lihat. Janji Tuhan. Jadi engkau yang sekarang sedang berpikir atau sudah sementara memulai sebuah pelayanan jemaat sound doktrin, jangan takut. Mungkin jumlahmu cuma sedikit. Baru 3 orang, baru 2 orang, baru 5 orang, baru 10 orang, baru 20 orang. Bukan banyaknya orang yang menentukan sebuah jemaat itu benar, tetapi pengajarannya. Jangan takut, karena janji Tuhan, aku hadir di tengah-tengahmu. For if there is 2 or 3 people are gathered together in my name, I will be there among them. Matthew 18:20. Janji Yesus digenapi. Dia datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, Eirene, Humin. Ya. Luar biasa. Jadi ini menguatkan kita bahwa Allah kita itu tidak perlu diundang-undang. Bukan karena Allah itu engkau undang baru dia hadir, tidak. Allah hadir karena dia berdiam di dalam bait-Nya yang kudus, yaitu di dalam tubuh orang percaya. Amin. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri setiap orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Efesus 1:13-14. Roh Kudus adalah meterai, menyatakan kita milik Allah. Dan kedua, Roh Kudus itu adalah garansi atau jaminan seluruh janji Allah. Jadi kalau engkau memiliki sound doktrin, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan engkau membentuk
gereja bersama-sama dengan orang yang punya pengakuan yang sama, lalu di gerejamu engkau mengajarkan sound doktrin, tidak peduli jumlahmu sedikit, karena saya bilang gereja itu bukan banyaknya jemaat, bukan besarnya gedung, bukan mewahnya tempat ibadah, bukan apalagi bagusnya musik. Gereja itu memenuhi unsur ini, lihat. Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul. Ketika engkau membuat gereja, Tuhan hadir di situ. Karena Dia sudah berjanji dan Dia berkata, Eirene, damai sejahtera bagimu. Jadi pertama, bertekun dalam pengajaran. Ada pengajaran dalam gereja. Pengajaran apa, Pak Wanda? Pengajaran yang benar. Sound doktrin. Lalu dalam persekutuan, selalu bersekutu, bertemu satu sama lain. Lalu yang ketiga, berkumpul untuk memecahkan roti. Apa ini, Pendeta Wanda? Perjamuan kudus, perjamuan suci, atau perjamuan Tuhan. Istilah-istilah itu yang sering dipakai. Dan berdoa. Ketika jemaat berkumpul, mereka berdoa. Ada pengajaran, ada persekutuan, ada perkumpulan memecahkan roti atau perjamuan, ada doa di situ. Yang penting itu meneruskan pengajaran rasul-rasul. Kenapa harus ada perjamuan kudus? Baca di sini. 1 Korintus 11, 23 sampai 26, Paulus bilang, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian jugalah Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi perjamuan kudus itu harus dilakukan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi gereja unsur-unsurnya itu. Ada pengajaran, ada persekutuan, ada perjamuan, dan ada doa. Jadi 3P, 1B gitu ya. Pengajaran rasul-rasul. Pengajaran apa? Sound doktrin. Rasul-rasul meneruskan pengajaran Yesus. Yesus memberitakan sound doktrin. Rasul-rasul meneruskan pengajaran sound doktrin. Orang-orang yang menerima pengajaran sound doktrin meneruskan kepada orang lain. Dan kita jangan putuskan itu. Teruskan pengajaran yang sehat. Didaskalia higienose. Dari mana itu yang masalah perjamuan? Saya sampaikan di sini, Yesus pernah melakukannya. Ini tidak pernah ada di dalam perkumpulan orang Yahudi. Jadi gereja harus ada perjamuan Tuhan. Matius 26, 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perjamuan kudus itu bukan makan darah, bukan makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Bukan, saudara. Perjamuan kudus itu adalah lambang. Roti itu lambang tubuh Kristus. Anggur itu lambang darah Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagian-bagian ini yang harus kita ketahui ketika engkau berkumpul bersama dengan jemaat yang sound doktrin, ketika engkau menyadari bahwa pengajaran itu penting, membuat jemaat yang sound doktrin, maka Yesus katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir.
Dan Alkitab katakan dia membuktikan, dia hadir, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Eirene humin, peace be unto you. Damai sejahtera bagi kamu. Dan perkataan Tuhan ini adalah perkataan yang menguatkan. Tidak ada kata yang menghibur dari kata-kata apapun selain kata-kata ini. Mengapa? Karena Yesus membuktikan janjinya. Matius 28 ayat 20 bagian terakhir dikatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Kalau engkau punya janji ini, engkau tidak akan pernah merasa takut. Apapun tantangan hidupmu, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Karena dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Eirene humin, peace be unto you. Damai sejahtera bagi kamu. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.